Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dwiwin Kandapadang, SE MSI, selaku dosen mata kuliah seminar proposal, dan teman-teman yang ada pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Febri Gena Mesa dengan NIM 219411369. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas pada PT Asuransi Jiwa Sinarmas sebelum dan saat pandemi COVID-19. Adapun yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini yaitu awal tahun 2020 menjadi tahun penuh dengan tantangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Tidak hanya membawa dampak bagi sektor kesehatan, namun juga terhadap sektor perekonomian, salah satunya perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi sendiri beroperasi sebagai pengambil alih risiko. Oleh karena itu, adanya COVID membawa tantangan tersendiri bagi perusahaan asuransi, terutama bagi PT Asuransi Jiwa Sinarmas. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Sinarmas tahun 2018 sampai dengan 2021 sebagai berikut. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, keuangan pada PT Asuransi Jiwa Sinarmas mengalami fluktuasi. Dari tahun 2019 ke tahun 2020, kas dan ekuitas naik. Sedangkan untuk aktiva lancar, utang lancar, total aset, dan total liabilitas mengalami penurunan. Hal tersebut dapat mempengaruhi perusahaan membiayai kewajibannya, baik itu kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul Analisis Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas pada PT Asuransi Jiwa Sinarmas sebelum dan pada saat pandemi COVID-19. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menilai kinerja keuangan PT Asuransi Jiwa Sinarmas berdasarkan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya sebelum dan saat pandemi COVID-19. Dan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menambah pengetahuan mengenai rasio likuiditas dan rasio solvabilitas pada perusahaan. Yang kedua, sebagai informasi tambahan bagi perusahaan terkait dengan analisis rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Yang ketiga, sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Adapun beberapa teori yang ada dalam penelitian ini, yang pertama yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan informasi mengenai hasil atau prestasi suatu perusahaan. Jadi, kinerja keuangan ini analisis mengenai baik buruknya suatu perusahaan menjalankan bisnisnya. Yang kedua yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses pengelolaan keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan digunakan untuk melihat gambaran tentang keadaan keuangan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan hasil dari perbandingan unsur-unsur dalam laporan keuangan yang saling berhubungan. Adapun rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio likuiditas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendek atau yang sudah jatuh tempo. Dan rasio solvabilitas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka panjang atau seluruh kewajibannya. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, saya ambil salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Niken Afni Kuswandari pada tahun 2020 dengan judul penelitian Analisis Rasio Likuiditas dan Solvabilitas untuk menilai kinerja keuangan pada PT Unilever Tbk periode 2018 sampai dengan 2019 dengan hasil penelitian yaitu kinerja keuangan berdasarkan rasio lancar kurang baik, rasio kas kondisi keuangan perusahaan baik, hasil perhitungan rasio hutang menunjukkan kondisi perusahaan baik, rasio total utang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan kurang baik.
Berikut merupakan gambaran kerangka berpikir dalam penelitian ini. Analisis laporan keuangan untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan, khususnya dalam memenuhi kewajibannya, dapat dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan pada 2 periode atau lebih. Adapun periode laporan keuangan yang akan dianalisis yaitu 2 tahun sebelum pandemi COVID-19 dan 2 tahun saat pandemi COVID-19 dengan menggunakan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Metode dalam penelitiannya ini yaitu yang pertama, jenis penelitian. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif, di mana peneliti mengamati dan menganalisis data-data berupa angka dalam laporan keuangan dengan menggunakan rumus. Yang kedua, jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, yaitu berupa laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi perusahaan PT Asuransi Jiwa Sinarmas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI. Yang ketiga, sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan, yang dapat dilakukan dengan membaca buku atau jurnal yang memiliki kaitan dengan objek penelitian. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu yang menjadi populasi dalam penelitian ini seluruh laporan keuangan dari awal berdirinya PT Asuransi Jiwa Sinarmas sampai sekarang. Dan yang menjadi sampel yaitu laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Sinarmas tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Berikut beberapa definisi operasional dan indikator dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu variabel laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi PT Asuransi Jiwa Sinarmas dengan indikator, neraca, dan laporan laba rugi. Yang kedua, rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan kemampuan PT Asuransi Jiwa Sinarmas dalam memenuhi utang jangka pendeknya dengan indikator rasio lancar dan rasio kas. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan kemampuan PT Asuransi Jiwa Sinarmas dalam mengelola dan melunasi utang jangka panjangnya dengan indikator debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud ialah mengumpulkan data berupa laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Sinarmas yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia atau BI melalui situs www.idx.com. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis rasio keuangan, di mana analisis rasio keuangan merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Adapun rasio keuangan yang digunakan dalam teknik analisis data penelitian ini antara lain yang pertama yaitu analisis rasio likuiditas yang terdiri dari rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang lancar menggunakan aktiva lancar dengan rumus current ratio sama dengan total aktiva lancar dibagi dengan total utang lancar dikali 100%. Dan standar industri untuk rasio lancar itu sebanyak 2 kali atau 200%. Yang kedua yaitu rasio kas atau cash ratio. Rasio kas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang lancar menggunakan kas dengan rumus kas dan setara kas dibagi dengan total aktiva lancar dikali 100%. Standar industri untuk rasio kas yaitu sebanyak 50%. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas yang terdiri dari debt to total asset atau debt ratio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang dengan rumus debt ratio sama dengan total utang dibagi dengan total aset dikali 100. Yang kedua yaitu debt to equity ratio. Debt to equity ratio digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas, maksudnya apakah perusahaan dibiayai dengan modal sendiri atau oleh utang. Rumus untuk debt to equity ratio yaitu debt to equity ratio atau DER sama dengan total utang dibagi dengan
total modal dikali 100%. Standar industri untuk debt equity ratio sendiri yaitu sebanyak 0,90 kali atau 90%. Demikianlah presentasi mengenai proposal penelitian saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.